Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari bab yang ke 11 hingga 13, bahwasanya di antara kesyirikan, di antara hal yang dilarang adalah seseorang melakukan nazar selain kepada Allah. Dan di antaranya juga hal yang dilarang adalah seseorang menyembelih di tempat yang dimana di situ disembelih untuk selain kepada Allah, walaupun dia sembelihannya syar'i, sembelihannya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah, tapi di tempat yang dimana di situ juga disembelih selain kepada Allah dilarang. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Agar orang tidak menyangka bahwasanya dibolehkan di situ menyembelih. Terlebih lagi kalau dia seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, akan menjadi taklid bagi orang-orang awam. Maka ini perhatikan ya, khusus untuk seorang penuntut ilmu atau para asatis, itu lebih diperhatikan lagi tindak tanduknya, cara bergeraknya, ya, cara berbicaranya, cara memutuskannya perkara, karena itu akan menjadi dalil bagi orang awam. Misalnya, ya Aswar nanti menjadi ulama besar, pulang ke Maros, hati-hati melakukan sesuatu. Karena orang yang awam, itu Aswar di pesantren, dari kecil itu di pesantren, ya, kita boleh di maulid, kita boleh di Isra Mi'raj, karena dia dai-nya. Na'udzubillah, ya. Antum jadi panutan, Orang awam terkadang tak tahu dalil, yang dia lihat apa yang kita lakukan. Maka dijaga tindak tanduk kita, walaupun niatnya ingin berdakwah di situ, tapi hendaknya diperhatikan bahwasanya itu akan menjadi dalil bagi orang awam. Tinggalkan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang bahwasanya di antara kesyirikan adalah seseorang memohon perlindungan kepada selain Allah, baik itu kepada bebatuan, kepada para jin, kepada para pohon dan selainnya. Di pertemuan kali ini di bab 14, kata penulis, bab minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Di antara kesyirikan, seseorang memohon istighatsah. Istighatsah ini, ya, memohon pertolongan, memohon bantuan, ya. Tapi dalam rangka perbedaannya istighatsah dan isti'anah. Kalau isti'anah, seseorang dalam keadaan apa? Ingin meminta pertolongan dalam keadaan kesulitan. Nah, sedangkan kalau dia istighatsah, hal tersebut, ya, jadi istighatsah seseorang dalam keadaan dia misalnya dalam keadaan hal yang paling sulitnya, kemudian dia minta apa? Agar dibantu dari hal tersebut, agar dimenangkan, dan dia minta segera. Itu kalau istighatsah. Kalau isti'anah, minta juga dalam keadaan darurat juga, dalam keadaan siddah, tapi dia apa? Dalam perkara hal yang hari-hari, yang senantiasa. Nah, dan keduanya, ya, terkumpul berarti istighatsah dan isti'anah itu pemohonan pertolongan dalam keadaan sulit, sama. Nah, akan tetapi perbedaannya, ya, kalau di istighatsah itu lebih apa? Lebih cenderung kepada hal yang kurang bagus,
sehingga dia minta diangkatkan darinya, dijauhkan akannya. Nah, kemudian kita lihat au yad'uwa ghairah, atau dia memohon kepada selainnya. Wa qaulu ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikanmu mudarat. Coba kita lihat orang-orang yang berdoa kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon, kepada para kubur, kepada para wali, bisa memberikan manfaat? Tidak. Ini diterima oleh akal. Orang tidak beragama saja secara logika itu tidak akan percaya. Akan tetapi ketika hati seorang hamba telah dibisiki oleh syaitan, hawa nafsu telah merajuknya, hal yang tidak masuk akal pun akan menjadi masuk akal. Ada yang mempertuhankan singa, ada yang mempertuhankan, lihat di pedalaman-pedalaman. Ya, ada yang mempertuhankan gandum, ada yang mempertuhankan batu, ada yang mempertuhankan keris. Ini bagaimana bisa kita yang buat, kita yang pertuhankan? Ini kan hal yang aneh. Sama dengan patung-patung, kita yang bentuk, kita yang sembah. Naam. Tapi mereka mengatakan, iya kita yang bentuk, tapi rohnya bukan dari kita. Hanyalah menjelma dan seterusnya dari alasan-alasan mereka. Maka kata Allah, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kalau kamu lakukan ini, berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat, maka sesungguhnya kamu telah melakukan kezaliman. Zalim yang di sini yang dimaksud apa? Kesyirikan. Ya, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan wahai anakku. Ini dari nasihat Luqman kepada anaknya. La dzulmun adzim, kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang dimaksudkan adalah asyirk. Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya?" Maka Nabi menjawab, "Tidakkah kalian mengetahui, mendengar dari nasihat Luqmanul Hakim bahwa yang dimaksudkan kezaliman di situ adalah kesyirikan." Qala ta'ala wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jikalau Allah memberikan menahan, ya, memberikan pertahanan agar kalian tidak terkena mudarat atau terkena, ya, maka siapakah yang mampu mengangkat mudarat itu kecuali Dia? Tidak ada. Kalau Allah mau berikan ki mudarat, misalnya Allah mau jadikan ki terbakar rumah tak, Allah mau jadikan ki lupa hafalan tak, siapa yang bisa tahan? Kalau Allah menginginkannya, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang kaya mau jadi miskin, tidak ada. Tapi kalau Allah menginginkan yang kaya ini menjadi miskin, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada orang yang mau kebakaran rumahnya, yang runtuh, yang kena banjir, tidak ada. Tapi kalau Allah menginginkan, pasti terjadi. Naam, qala ta'ala wa qauluh fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Maka harapkanlah di sisi Allah rezeki dan ibadalah kepadanya. Perhatikan, disuruh mengharap kepada Allah semata dari rezekinya, bukan kepada selainnya. Jadi di sini diperintahkan kepada siapa kita berharap rezeki? Kepada Allah, bukan kepada bebatuan, bukan kepada pepohonan, bukan kepada jin, bukan kepada Allah, indallah, di sisi Allah. Ya, wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Tapi ini yang paling penting. Terkadang orang meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Tapi dia beribadah kepada selain Allah. Na'udzubillah. Naam. Kalau kita yakin rububiyah Allah, Dia adalah pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, maka harus melazimkan uluhiyah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa qalu ta'ala, "Wa man adalla mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa
yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Adakah yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan bebatuan itu sebagai Tuhan, sapi sebagai Tuhan, kerbau sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, keris sebagai Tuhan, jin sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan? Adakah orang yang lebih sesat jalannya dari ini? Ada lagi bahkan tai dijadikan Tuhan. Na'udzubillah. Ini tidak masuk akal semuanya. Ada tikus Tuhannya, ya. Ada juga singa Tuhannya, ular Tuhannya. Allah. Adakah yang lebih sesat jalannya daripada ini? Tidak ada. Mala yastajibula, yang tidak menjawab doa-doa mereka. Ini semuanya tidak bisa menjawab doa-doa mereka sampai hari kiamat. Wa qauluh amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang menjawab doa-doa orang-orang dalam kesulitan, yang mengangkat dia dari kesulitan? Siapa? Apakah mereka ini para cicak, para tikus, para sapi, para kerbau, matahari, bulan, para jin bisa mengangkat mudarat tersebut? Tidak bisa. Rawahu Tabrani annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Diriwayatkan dari At-Tabrani. Ini At-Tabrani diantara juga sama dengan kitab-kitab sunnah, ya, Imam At-Tabrani, bahwasanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang mencela orang-orang beriman. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian dari mereka, "Qumu bina nastajisu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Maka orang ini berkata, "Wahai para sahabat, berdirilah kalian. Kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Rasulullah dari orang munafik ini." Maka faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu la yustaghasu bih." Sesungguhnya dia ini yang mengatakan ayo berlindung kepada Nabi dari orang munafik, tidak mampu melindungi dari saya. Tidak bisa. Jadi sampai ke Nabi saja tidak bisa. Wa inna ma yustaghasu billah. Akan tetapi tidaklah seseorang kecuali hanya berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Pelajaran yang bisa dipetik pada bab ini, bahwasanya doa kepada selain Allah tidak bermanfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Yang kedua, barang siapa melakukan doa, permohonan, perlindungan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Naam. Yang ketiga, bahwasanya seseorang kalau meyakini Allah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, melazimkan apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak ada kesesatan yang paling sesat kecuali mengambil sembahan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Itulah hal yang paling sesat. Ya, apalagi kalau kepada tikus, kepada cicak, kepada ular, kepada sapi. Allah. Nah, kemudian pelajaran juga bisa dipetik bahwa kesyirikan itu sudah terjadi di masa Nabi. Ya, sahabat mengatakan, ayo kita berlindung kepada Nabi. Nabi marah. Ya, bahwa orang ini tidak bisa berlindung kepada saya. Hendaknya dia berlindung kepada Allah. Kalau di zaman Nabi saja kesyirikan terjadi, Rasulullah ada senantiasa mengawasi para sahabatnya, bagaimana dengan kita? Ya, keseriusan kita dalam dakwah tidak seserius Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tidak sesucinya para sahabat. Padahal para sahabat masih terjatuh dalam kesyirikan. Ilmu kita tidak lebih alim dibandingkan para sahabat. Para sahabat terjatuh?
para sahabat terlihat. Ilmu di masa itu adalah ilmu yang terbaik, generasi terbaik. Khairu quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Generasi terbaik terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam kesyirikan. Bagaimana dengan kita ini? Ya, yang kata Nabi, la ya'ti zamanun illa syarrun min ba'd. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk. Kita berapa zaman ini? 1400 tahun yang lalu. Sudah 14 abad. Ya. Semakin generasi semakin rusak. Dan kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari kesyirikan, menampakkan kepada kita tauhid, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mewafatkan kita, memaafkan segala apa yang kita jahil terhadapnya. Nah, kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-15, bab ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikatkan apa yang dia tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan dia diciptakan. Wala yastati'una lakum nasra. Bahkan dia tidak mampu membantu, menolong mereka. Ya, jadi ini ambil dari firman Allah ya. Apakah mereka mensyirikatkan apa yang dia tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan dia diciptakan. Ya, maksudnya kayak sembahan patung, pohon, para wali, ada dia ciptakan. Dia mampu menciptakan. Bahkan Allah tantang para orang-orang yang mampu menciptakan, suruh ciptakan saja kayak lalat. Ya, ataukah ciptakan kayak nyamuk saja. Ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina, apa kata Allah Azza wa Jalla yang ditantang, fa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Tentang ba'udah, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak mampu, tidak malu. Afwan, sesungguhnya innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Ayadriba mathalan, memberikan perumpamaan, permisalan. Apa itu? Coba dilanjut ayatnya. Ma ba'udatan, perumpamaan seperti ba'udah saja. Fama fauqaha, dan apa yang ada di atasnya. Ba'udah ini nyamuk atau lalat. Kemudian adapun fa ammal ladzina aman, adapun orang-orang yang beriman. Fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka mengetahui bahwa ini hak dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, adapun orang-orang kafir, mereka akan bertanya, apa yang diinginkan Allah dengan ini? Ya, Allah cuma menginginkan, coba buatlah, buat ciptaan seperti itu. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Mungkin bisa jenisnya, tapi berikan ruh. Sebagaimana sekarang alat-alat para intelnya, para polisi. Sekarang itu kamera CCTV-nya dari kayak lalat, atau kayak lalat saja, atau kayak burung. Yang sekarang diluncurkan Pak Prabowo di Papua, itu rata-rata kamera CCTV melalui burung-burung. Burung Raja Wali, burung yang banyak di situ, burung kakak tua. Tapi sebenarnya itu CCTV. Ya, jadi diambil bulu-bulunya, dipermak bagus-bagus, ternyata di matanya itulah kamera. Ya, bisa buat, tapi tidak bisa memberikan apa? Ruh. Apalagi kalau ini perumpamaannya, ini kalau penelitian seperti nyamuk. Itu nyamuk kalau sudah makan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Karena apa yang dia makan langsung menjadi tenaga pada sayapnya. Habis, makan lagi, langsung lari ke tenaga. Nah, kemudian kita lihat, jadi ini ya, bahwasanya apakah mereka mensyirikatkan
apa yang mereka mensyarikatkan Allah dengannya, yang mereka juga tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, bahkan dia diciptakan. Ya, tidak mampu menolong mereka. Wa qauluh walladzina tad'una min duni ma la yamlikuna min kitamir. Sesungguhnya orang-orang yang dimana dia berdoa kepada selain Allah, ketahuilah mereka tidak memiliki sesuatu apapun, merajai sesuatu apapun, bahkan dari kitemir, kulit tipis tadi, kulit nyamuk kah, kulit lalat kah, dia tidak bisa. Ataukah kulit buah, misalnya kulit anggur paling tipis. Tidak ada yang bisa dia ciptakan seperti kulit itu. Nah, coba kalau sesuatu itu tidak ada kulitnya. Kita saja kalau tidak ada kulitnya ini bagaimana? Buah kalau tidak ada kulitnya akan lebih cepat busuk. Ada saja kulitnya lebih cepat busuk. Ini yang kalian berdoa kepadanya. Ya, kalian berdoa kepada selain Allah. Apakah dia memiliki dari kulit tipis yang dia ciptakan? Tidak ada. Dalam sahih dari Anas qal syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terluka di hari Uhud. Ya. Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana bisa suatu kaum itu merasakan kebahagiaan sedangkan dia melukai nabinya? Karena Nabi pada saat itu sampai terkena sabitan pedang, sampai dia terbelah sampai ada kayak besi yang tertinggal. Ya, tapi diangkat oleh istri Nabi memakai mulutnya karena takut kalau pakai tangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pakai mulut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilkan kain, dibakar, kemudian langsung supaya menempel, menyatu. Ya, sampai gigi geraham giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian depan itu patah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini terluka, bersandar, merasakan sakit, Nabi mengatakan bagaimana bisa suatu kaum merasakan kebahagiaan sedangkan dia melukai nabinya. Fa nazalat, maka turun ayat laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak memiliki suatu perkara apapun, bukan hakmu itu. Mengatakan begitu. Kebahagiaan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, Nabi ditegur. Jangan. Orang kufur, orang beriman, bahagia tidak bahagia, bukan itu perkaramu. Allah yang tetapkan. Bisa jadi dia kufur di hari ini, di kemudian hari dia beriman. Maka coba lihat. Di Perang Badar, siapa yang sebab Perang Badar itu ada ya, Perang Badar Kubro, ada Sugro. Perang Badar itu berulang. Jadi Perang Badar pertama itu namanya Perang Badar apa? Kubro. Nah, ini Perang Badar Kubro yang pertama itu yang memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu membalas lagi, Perang Badar terjadi lagi. Nah, pada saat terjadi ini Perang Badar, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dikalahkan, dipukul mundur. Yang dimana siapa di situ sebagai sebab kekalahan Nabi? Khalid bin Walid. Ya, jadi ketika ada pasukan pemanah menyerang, tapi pasukan pemanah sudah dikabarkan Nabi bahwa apapun yang terjadi jangan turun dari tempat memanahmu di Jabal Rahmah namanya. Ya, ternyata ketika mereka sudah melihat goniman, mereka sangka sudah menang. Sudah ditegaskan dan jangan ada turun. Jadi tertinggal hanya beberapa orang. Tidak sampai 10 orang yang tinggal yang tidak terfitnah oleh dunia. Tidak terfitnah dengan harta rampasan perang. Akhirnya turun dilihat Khalid bin Walid. Nah, ini kesempatan, akhirnya dia dihantam dari belakang. Sehingga para sahabat Nabi beserta Nabi itu akhirnya musuh di mana? Abi Sufyan sudah lari. Khalid bin Walid tinggal. Turun pasukan pemanah. Khalid bin Walid ya akhirnya apa? Mengambil kesempatan. Jadi begini aninya. Saya ini
Ya. Belum diisi. Nah. Begini. Ini pasukan Quraisy. Ini Uhud. Uhud besar ini. Di sini ada namanya Jabal Rahmah. Ini tempatnya apa? Romiyin, pasukan pemanah. Jadi ini Uhud, di sini pasukan kufar. Terjadi peperangan. Jadi di sini ada dua. Ya. Dua kubu. Nah, ketika mereka ini mau maju ke depan, pasukan pemanah hantam kiri. Akhirnya banyak yang apa? Tidak sampai ke sini. Banyak yang mati. Ya, ditambah lagi diserang ke sini. Pasukan kaum muslimin. Akhirnya apa? Maju mereka sampai di perbatasan sini. Ini setelah itu diam. Ini mundur ke sini. Mundur ke sini. Ketika mereka mundur, kaum kufar karena apa? Diserbu terus sama kaum muslimin. Terjadilah ketenangan, diambil harta rampasan perang. Diambil ini semua. Ini yang disuruh standby di sini tetap ikut pergi mengambil rampasan perang, kecuali beberapa orang saja. Hanya beberapa orang yang tertinggal. Nah, dilihatlah sama Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid memutar ke sini. Ya. Kemudian membagi pasukannya. Ada yang lari ke sini, hantam ini yang di atas. Dipanah ini. Ada yang lari ke sini. Akhirnya kaum muslimin di mana tadi? Di tengah. Siapa di depan? Ini Abu Sufyan sudah lari kembali, mundur di barisannya ini. Ternyata singgah melihat Khalid sudah di mana? Pasukan kaum muslimin di mana? Tengah. Dia dihantam dari depan, dihantam dari belakang. Yang hantam dari belakang pasukan berkuda. Sambil terayun tombak, terayun pedang, terayun semuanya. Dari depan, akhirnya ini tidak jadi mundur. Ditahan. Akhirnya terjadi apa? Ya, orang banyak sekali yang meninggal. Walaupun secara jumlah lebih banyak meninggal kaum kufar dibanding ya kaum muslimin. Tapi di sini terjadi kekalahan. Pelajaran yang dipetik bahwasanya siapa yang menyelisih perintah Rasul pasti terjadi kekalahan. Ya, ini bahwasanya orang pasukan mana menyelisih perintah Rasul, menyelisih. Yang kedua, siapa yang mendahulukan dunia dibanding akhirat akan terjadi kekalahan. Ya, ini bahayanya menyelisihi Rasul, sumber ya kebinasaan. Dan terfitnah oleh dunia adalah sumber kehinaan. Akhirnya dia dikalahkan. Sampai Abu Sufyan dia gayung-gayung begini pedangnya. Nabi SAW ketika ini sudah ini, pasukan kaum muslimin dipukul mundur. Nabi sampai berapa sahabat itu? Dan Nabi terus diserang. Ada keliling sahabat dibunuh sekitar 9 sahabat. Yang halangi Nabi dibunuh satu-satu. Sampai Nabi dipukul mundur, akhirnya naik ke gunung ini. Ketika pasukan kaum kufar sudah di sini, dia ini tidak ada tempat lari di sini. Kalau dia mau dihantam pukul sampai naik, boleh. Tapi Allah tidak takdirkan. Akhirnya mereka di atas tidak bisa turun. Ya, akhirnya di sini orang ketawa-ketawa orang kufar. Ngayung-ngayung begini pedangnya. Ya, ini. Nah, disitulah Nabi SAW mengatakannya. Ya, nah, dia begini. Baru mereka joget-joget nih sambil minum-minum khamr. Nah, ya. Jadi itu yang terjadi di badan kaum muslimin. Kemudian kita lihat, ya ketika Nabi katakan itu, Nabi dilarang. Laisa laka minal amri syai'.
kamu sekali-kali tidak memiliki perkara itu. Yaitu perkara apa? Menetapkan tidak bahagia orang. Tidak. Allah yang ngatur itu. Orang dibahagiakan atau orang disengsarakan, Allah yang ngatur, bukan perkara itu. Di sini pelajaran bisa dipetik bahwa hak prerogatif Allah tidak boleh tidak boleh diganggu gugat. Orang ini mati di atas kekafiran atau mati di atas, tidak ada yang tahu. Nanti ditahu kalau sudah terjadi, kan? Perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian hidayah tidak bisa bilang ini dapat hidayah, ini tidak. Itu bukan pembagian harta warisan. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari menulis tentang Al-Hadi bahwasanya hidayah itu adalah hibatun ilahiyah. Dia adalah pemberian dari Allah yang maha berhak ibadah. Betul-betul itu pemberian hidayah, bukan harta warisan. Coba lihat, seandainya harta warisan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mewariskan kepada ayahnya. Seandainya itu hidayah harta warisan, maka wanita soleha memberikan kepada suaminya Fir'aun. Bukan Kaisiyah, istri Fir'aun adalah termasuk orang yang dibangunkan, yang doanya diterima. Baitan fil jannah wa najjini min qaumi wa najjini min ali fir'aun wa najjini min qaumiz zalimin. Ya. Bukan Maryam juga termasuk darinya. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pamannya yang menolong dakwanya selama puluhan tahun. Tapi bisa masuk Islam? Tidak. Nah. Tidak ya, termasuk siapa? Abdul Muttalib. Ya, enggak. Kemudian Allah Ta'ala wa fihi an Ibn Umar annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi rak'atil akhirah min al-fajr yaqulu Allahumma il'an fulan wa fulan wa fulan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu laysa laka minal amri syai'. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya ini ayat yaitu dari Ibnu Umar, anaknya Umar, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengangkat kepalanya dari ruku, artinya apa ini? Ittidal. Fi rakaatil akhirah, di rakaat terakhir. Ini menunjukkan bahwa kunut di rakaat apa? Terakhir. Dari sholat fajar, dari sholat subuh. Ini dalilnya. Boleh kunut. Tapi yang dibolehkan di sini sholat fajar dalam sholat wajib. Jelas kunutnya. Di riwayat lain kalau itu bahwasanya sholatnya kunutnya yang dibanyak dibaca Allahumma hadina fiman hadait itu sholat witir. Kalau sholat wajib lain, caranya ini melaknat. Kalau apa? Kalau ada terjadi sebab, misalnya ada kaum muslimin dibunuh dan siapa pembunuhnya, boleh didoakan. Namanya kunut nazilah. Kunut terbagi dua. Kunut nazilah sama kunut sholat witir. Kunut sholat witir jelas, tidak ada perselisihan pendapat. Kunut nazilah ini yang boleh dilakukan, tapi dilakukan oleh pemerintah dan kalau ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, tidak ada yang terjadi, maka tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kalau sudah terangkat sebabnya, ilatnya, maka terangkat juga pelaksananya, bukan dilakukan setiap hari. Nah, kemudian Allah menegur kepada nabinya bahwasanya perkara tidak ada perkara atasmu, ada sesuatu itu. Dalam riwayat yad'u ala Safwan bin Umayyah, dalam riwayat bahwa dia mendoakan Sufyan bin Umayyah wa Suhail bin Amrin wal Harith bin Hisham panazalat. Di riwayat lain Nabi sebut nama tiga orang ini. Akhirnya turun ayat ini. Dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika ayat ini turun. Berikan peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi naik ke sofa, berteriak, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy." Ya.
Ada juga ya Bani Muthalib. Pokoknya Nabi panggil semua kabilah Arab, akhirnya berkumpul. Di antaranya siapa? Abu Lahab. Ini juga sebab turun Al-Lahab. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ashtaru anfusakum. Belilah diri-diri kalian. La ukni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang mencukupkan kalian dengan apapun. Ya Abbas bin Al-Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ukni anka minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang mencukupkan kalian. Ya Sofia ammat Rasulillah. Wahai Sofia, tantenya Rasulillah. Jadi Sofia ada dua ya. Ada Sofia yang istri Nabi, ada Sofia yang tantenya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperhatikan. La ukni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang mencukupkanmu dariku, sesuatu apapun. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti min mali la ukni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta, saya akan beri. Tapi di hari kemudian saya tidak mampu memberikan sesuatu yang mencukupkanmu dari sesuatu apapun. Artinya pelajaran bisa dipetik bahwa Nabi tidak bisa memberikan apa? Hidayah, petunjuk, pahala, surga. Tidak seperti aliran sesat ya yang terjadi di Goa. Yang sempat beberapa tahun yang lalu viral. Bagi-bagi KTP tiket masuk surga. KTP terhindar dari neraka. Itu viral di Teron sampai banyak orang-orang pergi ke sana. Ya, ini pernah juga dimasuki oleh Om Basri. Ini awal-awal hijrah ya. Na'udzubillah. Nabi saja kepada anaknya dia bilang saya tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Ini pergi jual tiket. Ya, tiket surga. Yang itu yang viral di YouTube dulu sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Pernah antum dengar? Nah, itu orangnya itu. Orang Bugis itu, orang Sengkang. Ya. Kalau saya pemerintah boleh penggali. Ini orang paling banyak menyesatkan. Dia punya suatu kampung di Goa. Itu seperti kayak Parapa. Satu kampung itu dia tinggal di dalam. Ada usaha galonnya, usaha ikannya, ada taninya. Di situ masuk. Pakai cadar gitu. Dia kalau mau masuk Ramadan pakai air laut, pasang surut untuk menentukan Ramadan. Jadi terkadang itu dia 2 hari sebelum pemerintah sudah puasa. Lebarannya juga begitu. Ya terkadang 2 hari, 5 hari ini. Kalau Allah berikan saya ya kemudahan untuk duduk di kursi pemerintahan, ini semua ini kupapas ini. Ya orang-orang begini, aliran-aliran yang tidak di atas ini yang mau diatur. Ya, ini mau diatur. Usahakan kalau untuk diberikan di kemudian hari, wewenang perhatikan ini. Ini yang merusak nilai-nilai Islam di kalangan kaum muslimin. Ini berarti dan banyak pengikutnya. Viral banyak sekali, ribuan. Ya, bahkan antri-antri orang untuk berjamaah dalam masuk. Jadi di dalamnya itu ada rumah, tasbihnya itu besar sekali. Ya, saat itu kayak bola-bola itu. Tasbihnya itu mendapat dari situ. Nah, ya. Alhamdulillah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian juga yang perlu pelajaran yang dipetik di sini, bahwasanya apa yang berdoa selain kepada Allah itu tidak bisa memberikan apa? Kebaikan sedikit pun. Ya. Kemudian bahwasanya kebahagiaan seseorang tidak boleh ditentukan oleh seseorang. Hidayah ya, itu hanya milik Allah semata. Kemudian bahwasanya kunut yang dimaksudkan di sini kunut apa? Nazilah. Nazilah itu artinya nazil, artinya yang turun. Apa yang turun? Ya musibah. Kalau ada musibah boleh dilakukan, tapi kalau sudah terangkat musibahnya sudah harus ditinggalkan. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah kontemporer mengatakan
Boleh itu kunut salat subuh setiap hari. Karena sekarang kaum muslimin dalam musibah. Di Palestina, di Myanmar. Makanya kita doakan terus. Ya. Maka, tapi berdasarkan dalil yang mereka berpegang, bahwasanya Nabi kunut salat subuh di setiap hari sampai ke akhir hayatnya. Kalau itu hadis yang dijadikan dalil, ini lemah. Yang kedua, kalau kita jadikan karena adanya musibah di negeri lain dari kalangan kaum muslimin sehingga kita berdoa sekarang, apakah itu arahan pemerintah atau bukan? Bukan, maka tidak boleh dilakukan kunut nasilah. Karena kunut nasilah boleh dilakukan kalau ada kejadian dan diarahkan oleh pemerintah. Kayak dulu pernah memang ada diarahkan oleh pemerintah waktunya Palestina lagi gempar ya. Ya kita kunut. Tapi setelah tidak ada arahan, kita berhenti. Ya itu asasnya. Nah, semoga bermanfaat. Yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.